Bismillahirrahmanirrahim. Nasrul hadis kitabullah ta'ala qala hadiyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla أو أظلما أو أظلما أو أجهلا أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مزال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suwiji wal luqatatu. Wa fi ba'din nusakhil matni wa jumlatul luqatati ala arba'ati darbin. Wal luqatatu utai barang kang den temu. Adapun sesuatu yang ditemukan. Wa fi ba'din nusakhilan iku indal mestengah naskah wa jumlatul luqatati utawi lafat wa jumlatul luqatati. Jadi dalam satu naskah itu tertulis langsung faslun wal luqatatu, tapi di naskah yang lain ada wa jumlatul luqatati. Ini sudah diterangkan bahwa memang kitab ini adalah salah satu kitab yang lama ya, terjadi sebelum perang antara orang Islam dengan orang-orang Nasrani ketika itu. Nah, ketika terjadi perang antara orang Islam dengan orang Nasrani itu, banyak kitab-kitab yang dibakar ketika itu. Jadi orang-orang Islam diserang, ada di Baghdad itu terus. Nah, kemudian banyak kitab-kitab itu yang dibakar. Nah, ketika itu ada beberapa kitab yang bisa diselamatkan. Jadi diterangkan bahwa ketika itu saking banyak kitab yang dibuang dan dibakar itu sampai Sungai Tigris itu bisa dibuat jembatan, bawahnya itu kitab semuanya.
Jadi sampai terbendung sungainya itu dengan kitab. Jadi kan memang ketika itu peradaban itu ada di Irak ya, peradaban Islam itu ada di Irak. Irak tempatnya para muallifin, orang-orang yang ngarang-ngarang kitab itu dulu, dan peradaban Islam termaju ketika itu adalah di Irak. Kan berpindah-pindah, dulu di Mekah. Ya seperti Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i kan ketika beliau kecil ibunya melihat bahwa peradaban Islam itu yang terpaling maju itu ada di Mekah. Makanya Imam Syafi'i dibawa ke Mekah. Kemudian terus bergeser ke Madinah. Makanya di situ Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kemudian bergeser lagi ke Baghdad. Imam Syafi'i makanya ke Baghdad. Jadi karena ya sudah terkadang yang satu itu dibawa, nanti suatu ketika dia ada yang dibawa lari hanya bawa satu koras, ada lagi yang lagi bawa satu koras, ada lagi yang bawa lagi satu koras. Ini banyak koras. Ngerti koras? Koras itu kalau kitab yang belum dijilid seperti ini itu dari lembaran-lembaran yang nanti segini, jadi seperti ini. Ini kan sudah dijilid semuanya kan. Ada kitab yang belum dijilid itu dulu seperti buku seperti ini ya. Nah, ini nanti kan ada seperti ini. Ini halaman 1, 2, nah, terus nanti sini lagi halaman 3, 4 kan gitu kan. Ini 1, 2, 3, 4, nanti ada lagi 5, 6, ada lagi 7, 8. Nah, nanti terus diginikan sampai gini. Nah, gini itu namanya satu koras. Jadi 1 sampai mungkin 20 halaman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berarti 20 halaman berarti 10 ini, 10 lembar. Nanti 10 lembar lagi, nanti 10 lembar lagi. Itu namanya satu koras. Lah ketika terjadi perang itu, karena semua itu panik, ada yang membawa satu koras saja ke sini, ada yang membawa lagi satu koras ke sini, ada yang membawa lagi satu koras ke sini. Dan di zaman dahulu orang itu ketika belajar agama, karena kertas masih sulit, maka orang itu punya himma yang besar untuk menghafalkan teks Taurat, teks kitab-kitab salaf. Maka jangan heran Imam Syafi'i itu ketika beliau mau berguru kepada Imam Malik, beliau sudah hafal Muwatta dulu. Jadi mereka ketika mau belajar tafsir, mereka hafal Al-Quran dulu. Karena ketika mereka tidak hafal, sama dengan aja dia itu ngaji tapi tidak membawa kitab. Makanya orang dulu cerdas. Nah, kalau sekarang banyak sudah kitab-kitab dan bahkan dijual murah, akhirnya orang itu malas untuk menghafalkan. Sebetulnya menghafalkan itu salah satu ciri khas ulama-ulama terdahulu itu menghafalkan. Jadi kalau tidak menghafalkan biasanya ya malah malas itu. Tapi kalau zaman dahulu hafalkan terus. Jadi hafalkan ini, hafalkan itu, hafalkan matan, hafalkan sarah itu, hafalkan hasyiyah, bahkan sampai hasyiyah. Jadi dulu kalau orang mondok zaman dahulu masih ada yang hafal takrib atau mungkin dia Riyadhus Shalihin, itu hafal masih banyak dulu. Tahun 99 kami pernah ABS di Tulungagung. Nah, karena ABS itu banyak bergerak di waktu sore sama malam, akhirnya pagi itu kami diajak jamaah untuk ngaji di Yai Khobir. Di Yai Khobir yang ada di Tulungagung. Yai Khobir itu orangnya hafal Al-Quran, tapi beliau itu buta. Jadi beliau itu hafal Al-Quran, tapi beliau buta. Sepuh ketika itu, sudah tua, sudah sangat sepuh. Kami kalau pagi pakai sepeda angin dari posko menuju ke pondoknya beliau itu pakai sepeda angin, karena dulu itu di Tulungagung zaman itu kalau sekolah-sekolah masih pakai sepeda angin, meskipun sudah banyak pakai motor tahun hampir 2000-an itu 99 kan. Jadi ngajinya Riyadhus Shalihin. Beliau ini seorang yang hafal Al-Quran tapi beliau jadi kitab Riyadhus Shalihin setebal itu beliau hafal. Apalagi sing cuma Aqidatul Awam, apalagi cuma Imriti, apalagi cuma Fa'ala Yaf'ulu ya. Mestinya itu makanan sehari-hari.
Wa fi ba'din nusakhi wa jumlatul luqatati. Jadi itu mengapa kok ada yang pakai langsung wal luqatatu, ada wa jumlatul luqatati. Jadi ketika korasan itu dibawa orang banyak dan rata-rata mereka dulu itu hafal kitab Fathul Qoribul Mujib, itu mereka itu hafal. Cuma ketika dia cuma bawa satu koras, kan masih ada beberapa koras lagi. Nah, itu yang menjadikan ketika beliau nulis lagi mulai awal itu terkadang hafalannya kan nggak selalu sesuai dengan teks awalnya. Jadi luqatohnya tetap ada, cuma ada tambahan wa jumlah tuh. Makanya ada wa bi ba'din nusakhi dan beliau menemukan dalam satu naskah ternyata naskahnya seperti ini. Jadi naskahnya itu ada banyak kitab ini, bukan cuma satu naskah. Karena balik lagi dulu itu orang-orang itu hafal kitab. Jadi ketika beliau cuma bawa satu koras atau bawa dua koras, sedangkan masih ada beberapa koras yang lain. Nah, yang lain itu disalin dengan seingatan beliau. Babnya ada, cuma terkadang ada penambahan atau pengurangan dari sebuah kalimat. Iku ala arba'ati dzarbin, iku ing atase papat pira-pira warna. Jadi barang yang ditemukan itu ada 4 model. Ahaduha utai kaping sijine ya si arba'ah. Ma iku barang yapko kang tetep apa ya simma ala dawami ing atase saklawase. Sesuatu yang tetap selamanya. Jadi sesuatu yang tetap selamanya. Jadi barang yang ditemukan itu benda yang kuat dan tidak berubah-ubah biasanya. Kadzahabin koyok emas wa fiddatin lan perak. Kamu menemukan emas lantaan. Sekarang itu kan ada kan dijual emas batangan kan ada. Baik itu yang 10 gram, 20 gram sampai setengah kilo, ada 1 kilo ada. Sebagai investasi itu ada. Karena mengapa kok emas? Karena emas itu harganya stabil. Dia turun tidak begitu banyak, tapi nantinya jelas dia itu akan sering untuk tambah. Harganya semakin tinggi. Makanya zaman dahulu itu Rasulullah itu pakai dinar sama dirham. Karena dinar dirham itu dari emas dan perak itu harganya stabil. Jadi ketika orang itu mau mencetak uang, berarti kan dia harus punya emas. Sampai sekarang di sebuah negara, ketika negara itu mau mencetak uang, itu harus berbanding lurus dengan penyimpanan dia devisanya itu ada berapa di yang pertama dan punya emas seberapa. Jadi nggak terus seenaknya tinggal nyetak. Oh, duit kurang cetak mana itu, nggak gitu. Nggak semaunya seperti itu, tapi ada aturannya. Kalau zaman dahulu, jadi harga dan nominal dengan yang dibawa itu sama. Artinya apa? Dulu kan pakai dinar sama dirham. Jadi 1 dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau orang itu punya 1 dinar sama dengan dia punya emas berapa? 4,2 gram. Itu sama. Nah sekarang kan enggak. Apa bedanya? Duit 10.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 sama 100.000. Bedanya apa? Ayo. Bedanya apa? Dari ininya apanya yang dibuatnya itu kan sama. Bahannya dari apa? Kertas kan? Kertas. Yang beda hanya tulisannya dan mungkin kualitas kertasnya mungkin nih. Loh, duit Malaysia itu kan nek ngelengkuk kan angel. Tapi kalau duit Indonesia dilengkuk di staples yo gampang aja. Iya. Tapi kalau uang model Malaysia itu kan sulit. Enggak ono duit Malaysia lu wecek itu kan enggak begitu ada. Karena memang model kertasnya beda. Tapi satu dengan yang lain seperti rupiah itu kualitas kertasnya tidak jauh beda. Coba kalau pakai dinar sama dirham, kalau dia punya dinar berarti dia punya emas berapa? 4,2 gram loh. Padha wae ngono.
Nah sekarang kalau orang itu punya uang, semuanya nanti kalau seumpamanya ada resesi, kemudian terus uang Indonesia itu harganya turun, kursnya turun, itu kan orang bisa rugi nanti itu. Yang asalnya dia punya uang banyak, ya, uang banyak, yang 100.000 itu bisa dibuat untuk beli Indomie sak dus, ketika resesi, terus Indonesia ini kurs mata uangnya dengan Amerika itu sampai 30.000 ya, 30.000. Sekarang kan cuma berapa? 13.000 kan? 12 sampai 13.000. Samanya kok suatu ketika sampai 30.000. Bisa-bisa beli mie itu bukan cuma cukup 100.000 tapi harus 200.000. Padahal barangnya sama tapi dia harus bayar yang berlebih. Beda dengan ketika orang itu punya dinar atau dirham. Karena nilainya selalu tetap, tidak akan berubah, bisa berubah cuma sedikit-sedikit. Enggak seperti mata uang kita yang ketika ada resesi. Makanya pakai emas sama perak, karena itu tidak berubah-ubah. Kazahabin koyo emas, wa fiddatin lan perak. Fahaza mengkau tawi iki aima tegese hukum sabako kang wis dhisik apa ma min fahaza mengkau tawi iki. Adapun ini sing mayab ko alad dawam ai mas tegese barang hukum sabab konstitusi apa ma min ta'rifiha bayane apa ngumumake ya zimma sanatan ing dalam setahun wa tamallukiha lan miliki yozima, memiliki yozima ba'da sanati dalam usia setahun, setelah 1 tahun iku hukmuhu, iku hukumi yozima. Ay hukmu ma iku hukume barang yapko kang tetap apa yozima ala dawami ing atase selawase. Jadi hukum yang diterangkan kemarin itu adalah hukum yang berlaku pada jenis barang yang ditemukan pada nomor 1 ini, yaitu apa? Barang-barang yang ditemukan dan itu nanti tidak berubah-ubah biasanya. Ya, seperti kemarin itu harus diumumkan, ya, tidak boleh dimiliki dulu, nanti baru setahun baru bisa dimiliki. Kalau nanti sudah diumumkan dan dimiliki ternyata ada orang yang minta, tetap dia nanti harus mengembalikan itu barang itu kepada yang punya. Meskipun sudah setahun. Jadi itu hukum yang kemarin, itu hukum yang ini, hukumnya sesuatu yang ditemukan tapi tidak bisa berubah-ubah seperti emas dan perak. Waddarbulan utawi bagian adapun model asani kang kaping pindho iku ma iku barang sesuatu la yabqa kang ora tetep apa ma yang tidak tetap apa ma ala dawami ing atase saklawasi selamanya. Yang kedua, barang yang ditemukan itu tidak akan tetap selamanya tapi dia cepat berubahnya atau bisa berubah dengan cepat. Kato'ami koyok panganan seperti makanan arrod bikang teles kon nemu di kamu jalan-jalan nemu dimasukkan ke dalam tupperware, ada tupperware yang jatuh ternyata isinya daging, tupperware tapi daging. Atau kamu nemu yang agak besar gini wis dikasih plastik apa itu dibungkus itu. Oh ternyata durian Medan, durian ucok Medan samanya. Wah ini bagaimana ini nanti kalau lama-lama ini akan rusak ini. Jadi kamu nemukan sesuatu yang cepat berubah, nah, seperti makanan. Fahuwa mongko utai multakid. Maka adapun multakid wong kang nemu, bahwa ayil multakid tegese wong kang nemu lahu maring yosi ma pada ma yang kedua ini iku mukhayyarun dikon milih, disuruh milih
baina khoslataini ing dalam antarane rong perkara. Disuruh milih dua perkara. Aklihi rupani mangan makan wa ghurmihi lan nempui ya si mah. Jadi makan cuma nanti harus mengganti harganya berapa. Ai ghurmi qimatihi tegese ganteni regane ya si mah, mengganti harganya mah. Au bai'ihi utawa ngedol mata menjual mah. Wa hifdzi zamanihi lan ngreksa regane mah dan menjaga harganya mah. Ila zuhuri malikihi temeka maring pertelane wong kang miliki mah, sampai jelasnya pemiliknya mah, sampai jelasnya pemiliknya mah. Jadi kamu menemukan jajan itu ono gedok lindri, nemu nuk dalan, ono lopes nemu nuk dalan, ya wis kamu dikasih dua pilihan. Dua pilihan apa? Kamu biarkan di situ. Jadi kamu jadi ada dua pilihan baina khoslatin aklihi wa ghurmihi au bai'ihi utawa ngedol ya sima menjual ma wa hifdzi zamanihi lan ngreksa dan menjaga regone ya ma ila zuhuri malikihi. Jadi boleh kalau kamu itu tinggalkan itu, kamu tidak ada konsekuensinya apa-apa. Tapi kalau itu kamu ambil barangnya itu, maka ada dua hal, ada konsekuensi, dua konsekuensi yang harus kamu lakukan, dan itu kamu boleh milih di antara itu. Yang pertama adalah ketika nemu itu loh, kok ono apa duren niki jamnya di pinggir jalan yang sudah terbungkus, sudah dibuka loh ya, sudah dibuka, atau di situ kau nemu makanan yang cepat basi seumpamanya, maka kamu boleh memilih memakan dan nanti kamu wajib ganti kalau kapan-kapan pemiliknya itu datang, samanya kok loh itu panjang ini barangku itu, atau kamu menjualnya dan nanti harganya itu uangnya kamu simpen sampai nanti pemiliknya itu datang. Makan boleh atau menjualnya, dua-duanya konsekuensinya harus menjaga dan nanti nempui kalau memang ada pemiliknya yang asli itu datang untuk mengambil sesuatu itu. Wasalizai kaping telu iku ma barang yapko kang tetep apa ya sima. Yang ketiga, barang yang ditemukan modelnya yang ketiga itu seperti ini. Sesuatu itu tetap bisa, tetap barangnya itu, tapi biilajin kelawan ngrumat. Jadi harus dirawat. Fihi ing dalam yozimah. Karutobi koyok kurma teles, seperti kurma yang masih basah rutop. Nah, rutop itu enak. Rutop itu nanti seperti sawo rasanya itu, tapi emang enak. Yang sama kayak kita itu yang banyak kurma kering kan. Jadi itu kurma yang sudah dijemur. Wal inabi lan anggur teles dan anggur yang masih basah. Fayaf'alu mongko agawe sapa simul takit ma ing barang fi kang iku tetep ing dalem ma'al maslahatu utai maslahah. Jadi kalau yang ditemukan itu model yang nomor 3 ini, yaitu apa, barang itu bisa tetap survive bila ada perawatannya. Seperti kalau menemukan ini rutop kurma yang masih basah atau anggur yang masih basah. Ya, kalau kurma yang masih basah itu kalau dibiarkan aja, tidak dikeringkan, itu nanti akan busuk. Seperti padi itu kalau tidak dijemur nanti kan busuk itu. Padi itu. Lah kurma yang ngono. Lah kurma itu biasanya kalau kurma yang rutop itu nanti diletakkan di, yang kalau mau awet ya diletakkan mungkin di freezer atau dengan suhu tertentu atau di kulkas. Jadi untuk pendingin aja. Itu nanti bisa lama, 1 bulan bisa. Tapi kalau tidak,
cuma beberapa hari sudah busuk, makanya butuh penanganan. Fayaf'alu ma fihil maslahah, maka yang menemukan itu ya melakukan apapun yang penting barang ini tetap bisa baik, sehingga nanti kapan-kapan ditemukan sama Malik tinggal ngambil Maliknya, tapi tetap dikembalikan sama dia. Masalahnya bagaimana? Min bai'ihi, saking ngedol yosi, jadi menjual yosi rutab, wa hifdzi zamanihi, lan ngrekso regoni yosi jadi dijual, atau wa hifdzi zamanihi, ngrekso regani, jadi menyimpan harganya ya si ma ila zuhuri malikihi, tumeka maring pertelane wong kang anduweni ma, sampai jelasnya pemilik ma itu miliknya siapa. Jadi itu menjadi milik siapa. Nah, ini semuanya dilakukan mengapa? Agar orang itu tidak sampai memakan haknya orang lain. Jadi intinya di situ. Jadi jangan sampai orang itu menzolimi orang lain. Kalau bukan hak kamu ya jangan diambil. Bukan hak kamu. Kalau memang itu hak kamu ya monggo diambil, tidak apa-apa. Tapi kalau toh itu hak kamu, tapi kamu tidak mau ngambil ya monggo, itu berarti urusanmu sendiri, itu pilihan kamu sendiri. Mestinya kan kalau itu hak kamu boleh diambil. Tapi kok ternyata kamu ndak mau ngambil hak kamu, sudah kamu cukup. Saya ndak mau ngambil hak saya dari orang tuanya, warisan saya ndak mau. Sudah saya cukup insya Allah. Kalau ini mau diambil sama saudara saya yang lain, monggo silakan. Loh, itu berarti hak kamu. Tapi kalau kamu punya hak di situ secara syariat, maka kamu boleh ngambil itu. Tapi kalau itu bukan hak kamu ya ndak boleh dong. Nah seperti ini. Mengapa dalam hal ini mau nemu kurma saiti nemu anggur sedikit aja, mengapa harus seperti ini, yang itu harus dirawat, harus mungkin nanti harus dijemur ataupun dijual. Lebih maslahat mana? Yang lebih baik untuk barang itu mana? Dan nanti maunya Malik, pemilik barang itu bisa ngambil kapan-kapan kalau memang dia mau gitu loh. Dan nanti yang nemukan multakid itu akan mengembalikannya. Jangan sampai pemilik itu nanti ngambil barangnya nggak ada, terus uangnya juga tidak ada. Nah ini, lah rata-rata di kita kalau wis ketok nemok sesuatu nunggoni dalan, ya itu menjadi milik saya, itu rezeki. Jadi iki ono rezeki teko Gusti Allah, jadi ngono. Rezeki dari Allah. Rezeki Allah itu dilihat dulu, itu sudah benar apa enggak kata-kata rezeki dari Allah itu. Wong itu milik orang lain terjatuh kok. Ya, itu milik orang lain terjatuh. Beda kalau kamu kerja terus dapat uang, memang itu rezeki dari Allah. Kalau tadi itu ya belum rezeki kamu. Wong itu bukan milik kamu kok. Jadi itu yang ketiga. Warabi'u tekaping papat iku ma barang yahtaju kang butuh apa ya simah ila nafaqatin maring ingonan yang butuh nafkah, kal hayawani kaya nemu pira-pira hewan, seperti menemukan hewan-hewan. Wa huwa utaima tarabi iku durbani kono rong werna, ada dua macam. Ahaduhuma utabi salah sijine durbani hayawanun iku hayawan, satu hayawan la yamna'u kang ora bisa nyegah apa hayawan, yang tidak bisa mencegah binafsihi kelawan awak dhewe ne hayawan dengan dirinya sendiri, min sighoris sibai saking cilik-cilike satu galak, saking cilik-cilike satu galak, dari kecilnya binatang buas. Satu galak itu binatang buas. Kagonamin kaya wedhus, seperti anakan kambing kecil, wa ijlin lan pedet, dan anaknya sapi. Jadi kamu nemu, tapi nemu anaknya kambing sama anaknya sapi. Ini konteksnya bukan seperti di negara kita loh ya. Ini di daerah yang mana
Yang namanya binatang itu digembalakan di tanah lapang, diculno. Kalau di Indonesia masih ada, cuma di daerah tertentu. Kalau di nggone Malang, terus Jawa Timur, sepertinya nggak ada seperti itu. Kalau di sini ya paling kalau ada ayam hilang, ini paling ya alternatif kedua. Ini gak katut babon liya ya ikut pada ayam yang lain. Kalau nggak gitu dicolong barek uang, atau dicuri atau dimakan binatang. Cuma itu aja. Ya, beda dengan yang digembalakan di tanah lapang. Itu nanti bisa tersesat di sana itu bisa. Kalau di Malaysia kan banyak ini masih yang di bawah-bawah sawit itu kan. Itu masih banyak yang digembalakan seperti itu. Di Indonesia ini yang saya tahu ada di NTB itu ada. Jadi ribuan sapi itu kalau siang wis makan sendiri dari sawah ke sawah itu makan. Nanti kalau menjelang maghrib, nah, mereka itu digiring menuju ke kandang. Jadi nggak terus ngerumput no kayak wong Bendorejo Ndarmasari kan enggak. Kalau ini kan memang rojo koyo kalau gini ya. Makanya koyo rojo. Soalnya rojo koyo. Rojo sing dadekno sugih seperti raja, maka perlakuannya harus seperti raja. Pagi-pagi kudu godhokno banyu lho harus gitu dulu, godhok air dulu padahal wonge wilere sampai terus ada kene sih anak, tapi dia sudah godhok air untuk si raja kaya ini ya. Ya kalau di sana dibiarkan aja. Nah, seperti di Sumbawa itu kan. Makanya kan ada apa susu kuda liar itu kan. Ternyata kita ke sana itu penasaran nih, oh posisi susu kuda liar itu piye modelnya. Ternyata kuda itu milik orang. Cuma nanti terus dia itu digembalakan di tanah lapang, bukan kok terus digarit nunda. Jadi dia dibiarkan seperti sapi tadi itu. Cuma nanti kalau dia itu sudah hamil, diambil dia terus dibawa ke rumah sampai nanti melahirkan dan keluar susunya. Lah susunya itu namanya susu kuda liar. Jane yo gak kuda liar maneh, wis dikerangkeng nduk mburine omah. Jadi kalau sudah masuk ke kandang ya seperti di sini dirumputkan. Tapi kalau yang di bawah ini ya apa bukit-bukit itu ndak dirumputkan, ndak. Jadi dia makan sendiri, cuma nanti dikasih tanda ini milik saya, ini 1, 2, 3 dikasih tanda, dikasih ada catnya, itu dikasih cat. Tidak ngono nanti ketukar dengan yang lain. Karena pemilik seperti itu bukan cuma dia, banyak. Jadi memang dibuat liar seperti itu. Tapi kalau sudah hamil diambil dibawa pulang ke rumah. Nanti sampai melahirkan, sampai nanti keluar susunya. Lah susunya itu yang diambil akhirnya dinamakan susu kuda liar. Jadi yang keempat, kamu menemukan sesuatu yang dia itu bukan cuma butuh perawatan, tapi malah butuh nafkah. Kamu harus keluarkan biaya untuk dia. Seperti apa? Ono pedet itu anaknya sapi, itu namanya pedet. Nek cempe, anaknya wedhus. Kalau bahasa Indonesia, anaknya kambing sama anaknya sapi. Wena ngono kebo anaknya kerbau, padahal ada namanya sendiri. Makanya bahasa Jawa itu lebih detail. Fahuwa monggo utawi multaqituhu utawi wong kang nemu ya si ma, adapun orang yang menemukan ma itu mukhayyarun, kena dan pilih fi ing dalam yozimma, dia boleh memilih di dalamnya baina salasati asya'a, ing dalam telu piro-piro suci-suci pada 3 perkara. Dia boleh milih 3 perkara. Akluhu, boleh kamu baca akluhu dengan membuang al-awwalu jadi khobar, atau kamu baca aklihi sebagai badal dari ila salasati asya'a.
Akluhu siji mangan, jadi boleh satu memakannya. Wa ghurmu zamanihi lan nempui regane mah dan membayar harganya mah. Au tarkuhu atau ninggal mah atau kamu meninggalkannya bila aklin kelawan tanpa mangan dengan tanpa makan. Ya, boleh lah kamu itu. Sebetulnya kalau lebih enak itu, kalau itu bukan milikmu sudah tinggalkan saja, jangan diambil. Loh, itu enak. Kamu tidak ada konsekuensi apa. Cuma terkadang itu nafsu itu yang terkadang ada yang lebih condong. Oh, tak ambil ya. Jadi dia itu ingin memilikinya itu. Ingin memilikinya. Satu, dia ingin memilikinya. Yang kedua, terkadang itu mikir, iya sakno orang yang kehilangan ini kasihan. Nanti kalau seumumnya ini saya bawa, enggak saya ambil, padahal orang itu butuh ini. Saya maunya nanti saya kembalikan pada pemiliknya. Ini kalau ketemu sama orang enggak genah, pasti nanti dia diambil nih. Jadi ada dua perasaan itu. Yang satu, dia ingin memiliki langsung, karena memang dia itu mungkin ada bakat-bakat pencuri. Yang kedua adalah dia mau menyelamatkan itu dan mengembalikan pada orangnya. Memang niatnya itu. Ono sing niat apik, ono sing niat wis rada elek. Wa tatawulan gawe kesunahan bil infaki kelawan ngingoni alaihi ngatas yusimah. Jadi kamu tinggalkan atau kami itu ya sunnah lah, ini ada binatang-binatang yang masih kecil-kecil terus kamu kasih makan, itu kan kamu dapat pahala, itu dapat pahala. Au bai'uhu ta ngedol yazima atau menjualnya wa khibdu zamanihi lan ngrekso yosi regane yazima, jadi kamu tetap simpan harganya. Ila zuhuri malikihi tumeka maring pertelone wong kang anduweni mah sampai jelasnya pemiliknya emah. Wasani utakaping pindu iku hayawanon iku hewan-hewan yamtani ukang dadi kacegah. Yamtani ukang bisa nyegah apa ya si hayawan binafsihi kelan awak dhewe ne hayawan min sighari sibai saking cilike satu galak, dari kecilnya binatang buas. Kabairin kaya unta wa farosin lan jaran, seperti unta dan kuda. Fa in wajada mangkalamun nemu bila menemukan hu ing hayawan sapa al multaqitu sapa multaqit wong kang nemu, orang yang menemukan fis sahra'i ing dalem ora-ora pada ini padang pasir. Ora-ora itu ya tempat yang ini hamparan yang luas yang tidak ada yang memilikinya ya, seperti padang pasir itu namanya ora-ora. Jadi yang kedua ini adalah hewan yang kamu temukan tapi dia itu sudah besar, dia itu bisa menjaga dirinya sendiri. Nah kalau seperti itu fa in wajadahu multaqid fi sakhra taroka mongko ninggal sapa ya si multaqid hu ing ya si hayawan yamna'u binafsihi wa harumalan haram apa iltiqatuhu apa ya si juko atau mengambil ya si hayawan lit tamalluki krana den miliki. Kalau dia itu bisa menjaga dirinya sendiri ya jangan ambil, itu pasti milik orang lah, tidak mungkin itu milik kamu, tidak mungkin. Ada kamu jalan-jalan ternyata ono sapi sampai malam di situ sendiri. Nah, itu jenenge sapi tersesat ini. Sapi yang tersesat. Tidak boleh kok terus kamu ambil. Oh, ini tadi saya nemu pas jalan-jalan ini saya nemu sapi ya sedang kebingungan nih. Mungkin gak kok GPS sapi ini. Sapi ini bingung nanti sapi ini. Kok kamu bawa ke rumah? Dari mana Pak? Oh, nerima ini rezeki ini Gusti Allah, nemu sapi gimana? Nemu sapi. Haram gitu. Karena apa? Sapi itu kalau di tempat seperti itu pasti miliknya orang.
dan itu paling sapi yang tersesat. Makanya haruma iltiqatuhu litamalluki. Falau akhadha maqalamun njupuk mengambil sapa ya zimul takituhu ing hayawan. Litamaluki krono arai dan miliki untuk dimiliki dhamina mongko nempui maka harus mengganti sama multakid hu ing hayawan. Kalau memang dia ambil kemudian terus dia niat untuk memiliki kemudian dijual maka nanti dia harus mengganti itu. Ya, laku berapa? Ternyata orangnya datang, duwe wis entek terus orangnya datang. Wa in wajada lalamun nemu sapa hu ing ya si hayawan sapa al multaqid wong kang nemu bila hewan yang sudah besar tadi ditemukan oleh multaqid fil hadori ing dalam kampung di kampung fahuwa mongko utawi ya si multaqid mukhayyarun kena kon milih disuruh memilih bainal asyai ing dalam antarane pira-pira suci-suci as-salasati kang telu di antara sesuatu yang tiga fihi ing dalem fihi jadi dia disuruh milih tiga perkara fihi pada ing dalem yuji hayawan tadi itu wal muradu kang den karepaken iku asala satu iku telu asabiqatu kang wis dhisik yang telah lalu fima ing dalem nemu hayawan pada nemu hewan layam tani ukang ora bisa nyegah sapa yosima yang tidak bisa menjaga dirinya dari binatang buas yang paling kecil dan hukumnya sama dengan sebelumnya. Jadi ini beberapa hal yang harus kita ketahui agar apa? Agar apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan arahan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya. Jadi kita tidak ngawur hidup itu. Jadi kalau yang kita lakukan itu memang ono dalile. Yang kita lakukan itu memang diperbolehkan oleh Rasulullah. Syariat itu memperbolehkan. Faslun fi ahkamil laqiti wallahu alam bissawab. Ya Rabbana tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسربنا على لظى فتب علينا